Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Di penghujung Ramadan, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita yang paling penting adalah keimanan. Dan Alhamdulillah kita memuji dan senantiasa bersyukur pada Allah. Kita juga diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan untuk bisa merasakan hidangan-hidangan yang sudah Allah siapkan di bulan Ramadan ini. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia. Insya Allah senantiasa kita coba teladani perbuatan dan juga perkataannya, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini agak spesial. Spesialnya antum pakai batik ya? Selalu spesial. Oh, Masya Allah. Channel Felix Xiao selalu spesial. Selalu spesial. Dan walaupun wajah saya kelihatan agak sedikit kuyu gitu ya, itu hanya menandakan supaya saya tuh kelihatan puasa. Padahal ya iya. Kuyu dan lucu. Karena kalau kita terlalu semangat nanti dibilangnya kayaknya nggak puasa nih gitu kan. Orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Nah nggak itu guyonan aja ya. Tapi insya Allah yang kita ingin obrolkan pada hari ini, sudah ada di sebelah saya teman-teman sekalian. Ini teman saya udah dari tahun berapa ya? 2015 ya? 2014 ya? 2014 kita bareng-bareng, dan akhirnya saya bareng-bareng Babeh Zik ini di Sahabat Al-Aqsa. Jadi kita menginginkan ya untuk selalu peduli, untuk selalu update kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, yang ada di tanah yang diberkahi. Sekarang ada banyak ya Be. Ada Suriah, Palestina, Suriah, Yaman, Rohingya, Uighur. Sebentar lagi Kashmir juga insya Allah. Waduh, setiap penambahan itu sebenarnya penambahan kesedihan ya. Penambahan kesedihan sekaligus penambahan optimisme. Oke. Harapan. Masya Allah. Sekaligus penambahan amanah yang memang kita ditugaskan kayak gitu kali ya, untuk diberikan kehormatan oleh Allah untuk bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, yang ada di Rohingya, Uighur, dan bentar lagi insya Allah yang ada di Kashmir. Apa yang bisa dibagi ke kita nih Beh? Bukan dibagi ke kita, ding, kita sih ya memang sudah biasa untuk ngobrol. Yang bisa dibagi ke teman-teman nih. Iya, ini insya Allah ada beberapa video yang sebenarnya sebagian Ustadz Felix sudah menyaksikan, tapi kita pengen bahas agak lebih detail sedikit supaya teman-teman juga bisa nangkep kenapa kita harus jauh-jauh ketemu sama saudara-saudara kita yang hijrah di Suriah, di Palestina. Kenapa kok orang Rohingya yang dekat sama kita tapi jauh sebenarnya, karena susah banget nengokin mereka. Lebih susah daripada Gaza, lebih susah daripada Suriah. Jadi juga saudara-saudara kita Uighur yang juga sejak tahun 2017 mengalami kemerosotan situasi kemanusiaan yang cukup berat. Apa yang kabar yang sebenarnya sedang mereka alami, dan kita pengen perdalam sedikit demi sedikit gitu. Boleh. Di depan kita sekarang ada video sebuah kampung pengungsi Suriah, bantuan Indonesia di wilayah gencatan senjata. Jadi sebagaimana kita ketahui kan sudah 10 tahun nih Suriah dilanda konflik ya. Nggak terasa ya? Iya, terasa. Kita nggak terasa kali ya, mereka terasa banget ya. Gara-garanya ada seorang penguasa yang sudah waktunya turun tapi ngotot mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk dengan membunuhi rakyatnya sendiri. Nah, sehingga akibatnya jutaan rakyatnya mengungsi. Nah, video yang sebentar lagi kita saksikan ini isinya adalah amal solehnya rakyat Indonesia memindahkan saudara-saudara yang sudah mengungsi di kemah-kemah karena mau menghadapi musim dingin yang ekstrim. Kita pindah alhamdulillah ke rumah-rumah batu. Ini berarti video tahun ini, Beh? Tahun kemarin, tapi nanti ada video berikutnya yang sebulan yang lalu baru kita bikin, jadi ada before and after. Tahun kemarin di bulan? Tahun kemarin di bulan Oktober. Oh, berarti menjelang musim dingin ya? Menjelang musim dingin. Oh, jadi ini kayak kayak apa ya, semacam apa yang sudah teman-teman di Indonesia sampaikan berupa kasih sayang kepada mereka. Menjelang musim dingin dan di ujung musim dingin. Nanti di dua itu ya. Mari kita saksikan dulu nih.
Jadi saking mereka itu bersyukurnya, mereka minta nama kampungnya itu dikasih nama Ini ya? Kampung Sahabat Al-Aqsa. Masya Allah. Ini kayak udah lebaran ya? Iya, ini anak-anak itu senang sekali, dan ini ada bendera Turki karena kita kerjasama sama LSM Turki, Iya. IHH, Ya. LSM terbesar kemanusiaan terbesar di Turki. Ada 3 negara di sini ya. Ada Turki, ada Indonesia, dan ada Sahabat Al-Aqsa. Masya Allah. Ya. Ini Idlib, Suriah Utara. Tempat jutaan orang warga Suriah mengungsi menghindari perang. Alhamdulillah, sejak Februari 2020, pemerintah Turki berhasil mendesak rezim Bashar Assad untuk gencatan senjata. Kalau tidak, pembantaian-pembantaian seperti ini masih akan terus berlangsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hal yang kita saksikan ini terjadi di separuh Suriah. Di semua provinsi, di semua kota terjadi penghancuran bumi hangus seperti ini demi mempertahankan kekuasaan. Ya, begitu kelihatan di sebuah kota atau desa ada yang berbeda pendapat, langsung dihabisi. Kekejaman rezim Bashar Assad memaksa mereka mengungsi dan terpaksa hidup di kemah-kemah seperti ini. Ada yang sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah sejak awal tahun ini kita membantu mereka mendirikan rumah-rumah darurat, di antaranya di kampung ini. Oh, ini mulai dibangunin. Ya, jadi rumah-rumah itu awalnya atasnya cuma tenda gitu aja. Ya, Tapi ini kemudian pasar. ya menjelang musim dingin kita bikinin atapnya dari beton juga. Alhamdulillah. Ini ada nomor 29. Ada 80 rumah di proyek yang pertama ini. 28 rumah. 80 rumah. Oh, 80 rumah. Ini Dr. Rinaldi, ketua hariannya Sahabat Al-Aqsa sekarang, dokter ahli spesialis anestesi. Ternyata setelah kita data lebih dari 80 keluarga. Karena Karena ada satu rumah itu luasnya cuma 6 kali 4 meter persegi. Jadi 24 meter persegi. Isinya bisa 3 keluarga. Indonesia aja sudah nggak ada 24 meter persegi ya. Jadi tabungan amal di akhirat nantinya dan dibangunkan rumah di surga. Amin. Tidak hanya pun mungkin tidak hanya 80 rumah saja, bisa mungkin sampai ratusan bahkan ribuan. Tapi idealnya sebuah perumahan ibarat sebuah peradaban, tentunya tidak hanya sekedar rumah. Rumah nanti mungkin bisa rumah yang layak huni, sehat dan lain-lain ya. Kemudian juga aman. Kemudian juga ada sarana ibadahnya, masjid yang lengkap. Kalau kita lihat lanskapnya itu langsung terbayang inilah negeri Syam. Iya, Negerinya para nabi itu. betul. Tapi warganya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 18. Dan ini rata-rata sudah nggak ada orang tua gitu ya. Ada yang ada orang tua. Ini seperti anak-anak ini ya orang tuanya yang tadi itu. Muhammad. Assalamualaikum. Sesmi. Sesmu. Qamarun. Qamarun. Qamarun sidanan nabiya. Wah, dinyanyiin malah nangis. اسمك كريم أخي محمد جودة من أين؟ من سراقب من سراقب ماذا حدث في سراقب حتى نقلت إلى هنا؟ صار قصف علينا كثير قصف ضرب ما ندورها وقعنا كل شيء تركناه. Ini atapnya dari الحمد apa لله على gitu? السلامة Dari kayak Kain. atasnya, luarnya itu terpal anti air, anti bocor. Sama bawahnya ada yang bahan yang lembut. Tapi kalau musim dingin nggak bisa nahan salju. Nah, tapi setelah kita pulang kita pasangin. Nah, pada video yang kedua nanti kita akan lihat Sudah atap. sudah ada atap. Anaknya Ustadz Felix. Insya Allah anak kita semua ya. سكينة ما شاء الله Namanya Sakinah. يا سكينة
Masakinah lahir di sini juga. 6 kali 4 ya. Iya. 6 kali 4 itu setiap unit kita menghabiskan $360, jadi sekitar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah Sudah sudah berdiri. cukup membuat mereka bertahan melawan musim dingin yang ekstrim. Tapi ada model-model rumah lain yang agak lebih bagus, lebih luas, yang dibikin oleh IHH. Ada yang $1.000, ada yang macam-macam. Oh, ini yang 6 kali 4 itu $360 $360. tahun itu, tahun kemarin ini. Iya. Oktober. Tentunya tidak hanya sahabat Al-Ansor sendiri memegang ini. Kita akan bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang selama ini banyak mensupport. Kami tadi datang sampai saya jelek makdek ya, bahwa orang Indonesia itu yang sangat dirindukan oleh masyarakat Suriah. Luar biasa, sampai saya menetes air mata. Indonesia Masya Allah gitu, mereka sampai seperti itu. Saya cinta orang Indonesia, kami rindu orang-orang Indonesia. محمد ماذا؟ محمد أكتع. ها؟ محمد أكتع. أكتع ما شاء الله. لماذا أنت غضب؟ أنت زعلان يعني؟ لا. إيش زعلان؟ ما أنا زعلان. تبسم. ضحك. اضحك. اثنين ثلاثة يلا تكبير. Peresmian. الله. Peresmiannya sederhana gitu aja. Iya. Peresmian ini kampungnya nih. Iya. Sebenarnya mereka sudah menempati ini beberapa waktu sebelum Iya. kita datang. Ini seremonial. Ya, ini seremonial. تكبير. lagi. Nah, ini selimut yang kita bagikan menjelang musim dinginnya. Satu keluarga dapat 2 selimut plus 1 paket makanan. Nah, bisa buat 2 minggu lah ini. Nah, itu kalau kita tambahin sebulan sekali di sini. Kegedean, cari. Kalau melihat pergerakannya para muhajirin ini, bukan tidak mungkin mereka yang ada di sini kemudian karena bekerja cari maisha, kemudian tahu-tahu dapat rezeki untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Misalnya. Iya. Itu bukan tidak mungkin, nanti kalau kita datang lagi orangnya udah berubah. Beda, Iya. gitu. Karena rumah darurat ini fungsi yang utamanya adalah Menampung menolong sementara. secara darurat. Gitu. Iya. Busi. Busi, Tapi busi. juga bukan tidak mungkin juga. Lucu. Anta busi, busi. Ya, bukan tidak mungkin juga kalau misalnya kita Hati nih ya. melengkapi prasarana mereka meneruskan tinggal di sini. Gitu. Iya. Cuman problemnya itu tanah. Tanah ini dibeli oleh Yayasan Mitra kita, luasnya cuma 4.400 meter Waduh. untuk 80 rumah. Bayangkan. Nah, ini kita lagi mencari cara, mungkin kita bikinkan flat gitu sehingga agak lebih tinggi. Kemudian yang segera akan kita bikin di tempat ini adalah masjid dan madrasah. Itu yang paling. معوني معونة قل شكرا. Biar lebih layak ya. Ya. Nah, ini bulan November kemarin, Oktober ya. Kemudian ini yang sebulan yang lalu ini. Jadi Di tempat yang sama. di tempat yang sama. Ini Sakinah yang tadi. Oh, udah gemukan ya. Udah gemukan ya. Dan kemudian mereka dengan penuh rasa syukur dan bangga dan Assalamualaikum gembira warahmatullahi ngajak kita ke wabarakatuh. rumahnya masing-masing gitu. Anak-anak yang kita saksikan sekarang ini Ini baru saja adalah di ujungnya musim dingin ini. anak-anak Ya. muhajirin, orang-orang yang berhijrah karena menyelamatkan Di diri Maret, dan kita iman Maret. mereka dari kehancuran dan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan rezim Bashar Assad Suriah di kawasan Idlib. Kampung yang sekarang mereka tempati ini adalah kampung rumah-rumah darurat yang didirikan atas bantuan dari masyarakat Indonesia 100%. Alhamdulillah, dengan adanya rumah-rumah ini, musim dingin yang baru saja mereka lewati
bisa mereka hadapi dengan lebih baik karena mereka tinggal di tempat-tempat tinggal yang lebih hangat dan lebih tertutup. Jazakumullah khairan. Tapi sekolah belum Terima ada kasih ya. masyarakat Indonesia atas Di kebaikannya. sini ada sekolah darurat. Masya Allah, 6 kali 4 mereka meter untuk 80 orang. dengan penuh kegembiraan dan Ada kesyukuran videonya juga. mengajak Rumah sahabat sakit itu. Al-Aqsa Belum ada. melihat satu Klinik demi belum ada. satu rumah-rumah Ini mereka. lagi kita mau paving Ayo, stone, kita ikutin kemudian mereka. tangki air, Ya. madrasah sama masjid. Itu yang lagi kita mau bangun insyaallah. بيت مبارك إن شاء الله. بارك الله فيكم. من يسكن هون؟ وين؟ أمينة؟ وأنت وين؟ وين؟ دلني. يلا وين؟ Cuma 4.000 meter ya. 4.400. هذا طير لمين؟ لأبوك؟ شو اسمه طير هذا؟ هذا بيتك؟ ما شاء الله. السلام عليكم. هذا بيتك؟ ما شاء الله. Cuma 6 kali 4 meter ya. Kayaknya menerima itu kayak gembira sekali ya. Menunjukkan rumahnya dengan penuh kebanggaan. Wah, di dalamnya ada sahabat Al-Aqsa. Masya Allah. masya Allah. Masya Allah. Insya Allah lakum bait fil jannah. Insya Allah. Wasata'ud ila Sarakib Oh, ini bisalam. semua dari tempat yang sama ini. Ini tempat yang sama. Man biddu irji ila Sarakib. Bisalamah insya Allah. Insya Allah. Man biddu zahab ila Masjidil Haram. Ila Masjid Nabawi. Ila Masjidil Aqsa. أنت وين بيتك؟ يلا. Ya. Jadi kita ngelihatnya ini ada semacam embrio masyarakat baru yang pelan-pelan kita bantu atau kita nggak bantu mereka akan tumbuh kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita bisa bantu dan kita bisa membantu mensuasanai karena nggak semua saudara-saudara kita yang tinggal di sini nih mutadayin, artinya yang menjaga agamanya yang ini. Kalau kita bisa membantu mereka kemudian ada masjidnya, kemudian kita mendatangkan seorang ustadz di situ. Anak-anak ini akan jadi anak-anak ya, dari generasi muda baru yang akan lebih baik insya Allah. Kalau enggak, mereka akan struggle aja, sibuk dengan kehidupan ekonominya yang juga nggak seberapa, dan kemudian anak-anaknya nggak terdidik dengan baik. Padahal mereka ahlus Syam. Ya. Yang sudah dijanjiin ya, akhlaknya yang paling bagus. Ya. Itu di rumah itu berarti satu WC masing-masing rumah. Ya, ya, satu WC, satu dapur kecil. Gitu. Cuman karena di dalamnya ada ibu-ibu, saya nggak berani masuk waktu nge-shoot itu. تمام لازم أن نرجع إلى خلاص إن شاء الله مرة قادمة إن شاء الله مرة قادمة إن شاء الله تمام يلا السلام عليكم يلا تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Lihat belakangnya, pemandangannya indah sekali. Iya, pohon zaitun. Pohon zaitun ya. Dan ini nggak semua orang kemudian membolehkan untuk silakan ditinggalin, tapi untuk dijual belum tentu mereka kasih gitu. Iya. Tapi ditinggali boleh. Kalau yang kita jadikan rumah ini udah beli, jadi tanahnya sudah bebas ya. Itu bapak-bapaknya itu berarti. Ya. باقي باقي حبس ما شاء الله السلام عليكم يلا امشي معي الله اكبر الله اكبر
Ustaz, ini Ya. video pertama. Hmm. Alhamdulillah. Video kedua ya, masya Allah. Iya. Oh itu, Ayo, video kedua. ini atap-atapnya sudah ada. Nah, ini udah diperbaiki. jadi Nah, atapnya ya. Kapan mau nengok ke sini, Ustaz? Insya Allah. Mudah-mudahan. Sayangnya lagi di lockdown ya. Iya, ini di Suriah Utara. Ini kawan yang tadi itu, Muhammad Juda yang tadi kita datangin. Oh ya, yang anaknya Komar tadi ya. Ya, jadi ringkasannya ini insya Allah di tempat ini kita sedang mengajak masyarakat Indonesia untuk membangunkan untuk mereka masjid kecil yang juga akan berfungsi sebagai madrasah. Ya, Jadi ada karena untuk 80. Iya. Tadi tapi sebenarnya berapa yang tinggal Be? Berapa kepala keluarga? lebih dari 80 ternyata. Anak-anaknya Karena kita ini membangunkan udah rumah ini 80 rumah, 81 rumah. Ya. Tapi kita menemukan di satu rumah ada 3 keluarga. Bayangkan 6 kali 4 meter persegi 3 Tiga keluarga. keluarga. Kayak apa itu? Satu keluarga 8 Iya. meter persegi. Nah, anak-anak yang berusia SD hampir SMP kelas 1 gitu ada sekitar 80-an anak. Oh, masya Allah, banyak itu, ya. itu terpaksa sekolah di satu ruangan dengan 3 guru yang seadanya. Yang betul-betul guru cuma ada 1 orang, yang 2 itu Membantu volunteer aja. ya. Ya. Itu juga hal lain yang kemudian kita assess dan insya Allah akan kita bantu, baik software pengajarannya maupun fasilitas madrasah. 80 orang ya anak-anak ya. Jadi Iya. sudah sejumlah rumahnya ya berarti. Iya, iya. Dan yang saya lihat tadi itu kalau misalnya orang di Indonesia mungkin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin karena mungkin nyari kerjaan yang lebih bagus gitu ya. Atau rihlah. Atau mungkin ya menghindarin mertua kali gitu ya. Kayak kawan kita itu. Ya mungkin atau apalah segala macam. Tapi mereka itu kan lari dengan nyawa ya. Artinya mereka menyelamatkan Mereka nyawa. menyelamatkan nyawa dan imannya. Iya. Ya. Betul. Karena kalau mereka Tetap sebenarnya di situ ya. ya mereka menerima kediktatorannya itu dan kemudian mau melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh penguasanya, ya mereka akan Lepas dari Islam. lepas dari itu ya. Ya, masya Allah. Karena itulah kemudian kita melihat mereka tuh senang sekali ketika mereka dapat rumah, mereka dapat hunian. Meskipun sederhana banget. Ya. Karena bandingannya itu adalah mati dan bandingannya adalah mereka ya tadi harus mengakui sesuatu yang mungkin bukan sesuai dengan agama Islam Iya, gitu. iya. Dan terasa beda respon komunikasi anak-anak pengungsi yang di tempat yang seperti ini sama yang sudah agak established di Istanbul. Iya. Itu beda banget. Betul. Kalau yang nama di Istanbul tuh kesannya kalau kita ajak ngobrol, kita datang tuh kayak terus kenapa sih lo datang lagi gitu. Beda sama yang ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh antusiasme ya luar biasa ini. Karena yang di Istanbul udah mereka ya udah di kota besar kali ya. Dan separuh udah jadi orang Turki sebenarnya. Dan mereka udah nggak mau balik lagi kali ya untuk ke Suriah ya. Ada yang masih mau balik, ada yang sudah mulai nggak mau. Karena bahkan yang kita temuin ada yang 10 atau 11 tahun ini tinggal di sana, sekarang udah SMA kelas 1 misalnya gitu, sudah mulai malu disebut orang Suriah. Maunya Turki ya? Iya. Gitu. Bukan orang Suriah lagi. Padahal bukan Nah. soal identitas Suriah atau bukannya, tapi Ahlus Syam yang dekat dengan Punya Al-Quran, tanggung jawab. dengan itu. Kemudian apalagi kedekatannya dengan Baitul Maqdis, itu yang kalau sampai hilang itu, maka musibah besar bukan cuma buat mereka, tapi buat kita. Kita aja pengen untuk jadi Ahlus Syam. Ya. Kalau Ahlus Syamnya sendiri mungkin bagian itu terputus kali ya. Betul. Makanya terus-menerus disambungkan dengan tanggung jawab itu ya. Makanya alhamdulillah sahabat Al-Aqsa kita bersama-sama makin fokus ke pendidikan. Sekarang ini yang kita kelola termasuk TK, madrasah diniyah maupun madrasah tahfiz ada 10 jumlahnya. Berarti nanti masjid itu nanti rencana yang dibangunkan di kampung ini di bagian belakang itu rencana akan dijadikan sebagai masjid sekaligus sekolah. Sekolah darurat. Masya Allah, udah kayak Masjid Nabawi. Mudah-mudahan mungkin setelah zaman kita Allah lanjutkan pertumbuhan masyarakatnya jadi lebih baik dari situ. Bukan nggak mungkin dari tempat ini akan lahir tokoh-tokoh masa depan yang luar biasa dan kita ikut punya saham di dalam. Tapi saya penasaran kalau saya rumah ini dibangun $360, masjid itu dibangun berapa? Kita kemarin dapat angka yang ini kan bisa dibilang betul-betul darurat karena mau menghadapi musim dingin, cepat aja itu. Bahkan pondasinya pun
bisa dibilang ya pondasi untuk satu kamar itu aja gitu kan. Nah kalau masjid itu dan madrasah itu kita sudah hitung kemarin per meter persegi $100. Kita kira-kira 1,5 juta rupiah. Murah sekali ya. Murah dibandingkan di Jawa Tengah di desa itu Nggak dapat. mungkin bisa 2,5 juta per meter. Iya betul. Ya, 1,5 juta. Mau ya. bangun berapa meter, Be? Tergantung tersedianya. Kita kemarin ukur kira-kira antara 150-200 meter. Itu kita bikin bertingkat supaya bisa agak lebih longgar. Iya betul. Dan itu sudah pasti bisa digunakan baik oleh mereka ataupun oleh yang lain ya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman nih, ini ada kesempatan besar. Yang dibangun bukan hanya masjid menurut saya, tapi adalah masjid sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. yaitu adalah Masjid hijrah. Rahim peradaban. Jadi rahim peradabannya umat pada saat itu. Jadi pahalanya bukan pahala sholat saja, tapi pahalanya insya Allah ada pahala belajar, ada pahala alusufahnya di situ, ada pahalanya orang-orang yang mempersiapkan peradaban ke depan gitu kali ya. Jadi kemarin juga ada yang sangat menyentuh sekali, ibu-ibu itu kan di sini kan sarananya kan masih sangat kurang, air dan sebagainya. Klinik belum ada. Tapi ketika kita tanya apa yang perlu kita bangun, anak-anak kami sudah lama nggak dengar azan. Allahu Akbar. Karena itu mereka minta tolong yang segera, kalaupun Ramadan ini cuman masjid darurat, tenda, kemah, ya itu aja dulu. Makanya itu kita sediakan kemah darurat untuk mereka bisa sholat tarawih berjamaah. Masya Allah, ya. Karena orang Muslim kan nggak mungkin hidup tanpa masjid. Itu sangat nggak nyaman sekali memang betul. Insya Allah. Tahun ini mudah-mudahan kita bisa menghadirkan pada mereka masjid. Insya Allah. Sebelum musim dingin lagi ya. Iya, ini cepat sekali ya, Masya Allah. Cepat sekali. Iya, jadi berarti itu. Tinggal Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober udah mau mulai dingin lagi. Jadi itu teman-teman sekalian, untuk yang kali ini saya pikir sebelum musim dingin, insya Allah masjid sudah berdiri. Amin ya Rabbal Alamin. Kita namain Masjid Indonesia juga berarti. Boleh, Masjid Felixia. Waduh, Masya Allah. Berarti saya harus azan pertama di situ ya. Itu insya Allah. Ya, nanti insya Allah kita sambung di video yang lainnya teman-teman sekalian tentang kabar saudara-saudara kita yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.